Halo Sobat Rich, bagaimana nih kabarnya? Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat-sangat krusial ya. Jadi, pertandingan antara Indonesia, Timnas U23 melawan Timnas Korea Selatan U23. Nah, ini seperti ibaratnya ini duel antara pelatih Indonesia melawan negara asalnya nih. Apakah subjektivitas dari Coach Sintayong ini tetap akan bisa profesional ya di tengah dia akan menghadapi negara asalnya. Nah, menurut kalian gimana nih Sobat Rich? Nah, kalau dari rekor yang sudah dilakukan oleh Timnas U23 Indonesia ini sudah masuk ke babak perempat final, yang mana artinya adalah tinggal selangkah lagi untuk bisa memastikan diri ke semifinal dan bahkan membuka peluang atau harapan mencetak rekor kembali, sejarah kembali dengan lolos pertama kalinya ke semifinal, sekaligus juga lolos untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Dengan catatan adalah nantinya menjadi juara 1, 2, ataupun 3 gitu ya. Karena juara keempat ini akan melawan tim Guinea U23. Jadi masih was-was juga ya kalau misalnya masih masuk semifinal. Tetapi kurang selangkah lagi, artinya Sobat Riz, Indonesia bisa masuk ke semifinal dan menciptakan kembali sejarah baru untuk persepakbolaan Indonesia. Nah, perempat final Piala Asia U23 ini Sobat Riz, ini akan dilaksanakan di hari Jumat dini hari atau di jam 00.30 waktu Indonesia Barat ya. Bagaimana sih peluang Timnas Indonesia menurut kalian Sobat Rich? Jadi Timnas U23 ini memberikan kejutan di fase grup dengan menempati runner up ya. Skuad Garuda ini berhasil menyingkirkan Yordania dengan mencukur 4-1 Yordania. Nah, berikutnya juga Indonesia juga berhasil mengalahkan tim kuat dari Australia ya, benua sebelah ini dengan skor yang juga lumayan, yaitu di 1-0, dan menjadi sejarah pertama kalinya untuk Timnas U23 mengalahkan Australia. Meskipun di pertandingan pertama Indonesia harus takluk dari Qatar 0-2, dan dengan hasil ini maka Indonesia meraih posisi kedua grup dengan torehan 6 poin, 2 kali kemenangan dan 1 kekalahan ya. Jadi bisa dibilang Indonesia ini menjadi tim kelima dengan performa terbaik di Piala Asia U23 sejauh ini. Nah, ini berdasarkan dari jumlah poin yang didapat, yakni 6 poin, yang punya agresivitas gol ini +2. Nah, pelatih jadi Indonesia ini bisa dibilang di atasnya ya, di atasnya Jepang, Irak dan Vietnam. Nah, pelatih Sintayong ini menginformasikan jika beliau belum puas dengan Timnas U23. Meski sudah membuat sejarah atau membuat sejarah baru untuk tim debutan dan mampu tembus ke babak perempat final, targetnya adalah 50% lagi. Artinya adalah dalam jumpa pers yang terjadi di Indonesia versus Korea Selatan, nah, Coach Sintayong ini berharap agar babak semifinal menjadi milik Timnas U23. Jadi target dari Coach Sintayong sendiri adalah membuka peluang untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Nah, seperti yang kita tahu ya, jika juara, runner up dan peringkat 3 terbaik bisa mengamankan tiket untuk ke Paris 2024. Sementara tim di peringkat keempat ini akan menghadapi playoff terlebih dahulu ya. Jadi Sintayong ini tidak getar dengan Timnas Korea U23 yang punya catatan terbaik sejauh ini di Piala Asia U23 2024 dengan raihan 3 kemenangan Sobat Riz. Jadi tidak pernah terkalahkan di grup dan punya agresivitas adalah 4 gol dan belum pernah kebobolan. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kalau Indonesia kan kebobolan 3 gol seperti itu. Tapi kalau untuk Korea ini masih 0 gol Sobat Riz. Dan Korea merupakan tim berkualitas tinggi dengan kemampuan fisik dan kecepatan tinggi ya. Jadi para pemain Korea ini juga main reguler di level profesional. Dan kualitas secara umum tim Korea dengan gaya agresif ini mungkin bakal membuat laga jadi sulit karena mereka solid seperti itu ya. Tapi tetap dari Timnas Indonesia sudah memperhatikan detail lini pertahanan dari Korea. Ini yang diungkapkan oleh Coach Sintayong juga ya. Dan dari Timnas U23 sendiri akan melakukan persiapan yang maksimal sehingga Timnas akan memberikan kejutan besar untuk menghadapi tim Korea Selatan. Nah, kalau menurut kalian Sobat Riz, seberapa besar sih
kemungkinan ataupun peluang Indonesia bisa memenangkan laga di dini hari nanti. Ya, kita doakan ya Sobat Rich ya. Sekian dulu video dari kami, Richindo Creator. Jangan lupa subscribe dan juga bagian video ini ke teman-teman Sobat Rich sekalian, dan tetap dukung olahraga di Indonesia agar kita bisa membawa nama Indonesia ke lebih tinggi lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya.